pulau ini tidak lahir dari laut semata. Ia terbentuk dari doa, pengorbanan, dan keseimbangan. Inilah kisah asal-usul Pulau Bali, tanah yang dipercaya muncul karena manusia belajar hidup selaras dengan alam. Dengarkan sampai akhir, karena rahasia Bali bukan pada pantainya, melainkan pada jiwanya. Pada masa yang sangat lampau, Nusantara masih berupa gugusan daratan yang belum stabil. Tanah sering berguncang, laut naik dan surut tanpa pola, dan manusia hidup dalam ketakutan. Di sebuah daratan kecil di timur Jawa, orang-orang percaya bahwa tanah mereka akan tenggelam jika keseimbangan tidak dijaga. Di masa itu, hiduplah seorang resi suci bernama Markandeya. Ia adalah pemimpin spiritual yang bijaksana. Dikenal karena kemampuannya membaca tanda alam dan mendengar bisikan para leluhur. Dalam semedinya, ia menerima petunjuk, tanah di timur harus disucikan, atau ia akan lenyap di telan laut. Resi Markandeya memimpin pengikutnya menyeberang ke daratan tersebut. Namun perjalanan itu tidak mudah. Alam menolak, penyakit datang, banyak pengikut gugur. Mereka sadar bahwa tanah itu belum siap dihuni, belum diberkati. Resi Markandeya tidak menyerah. Ia kembali bertapa, mencari kesalahan. Dalam semedi yang panjang, ia mendapat jawaban, tanah itu harus dipersembahkan dengan keikhlasan, bukan ambisi. Ia kembali bersama pengikut yang tersisa. Kali ini, mereka membawa benih, air suci, dan niat untuk hidup selaras dengan alam. Di sebuah titik yang kini dipercaya sebagai pusat spiritual Bali, Resi Markandeya melakukan upacara besar. Ia menanam Pancadatu 5 logam suci sebagai simbol keseimbangan unsur bumi. Saat logam-logam itu menyentuh tanah, angin berhenti. Laut menjadi tenang. Tanah yang sebelumnya rapuh mulai menguat. Daratan itu tidak lagi tenggelam, ia menetap. Orang-orang mulai menetap. Mereka menanam padi, membangun pemukiman, dan membuat aturan hidup yang menghormati alam. Dari situlah lahir prinsip keseimbangan yang kelak dikenal sebagai hidup selaras antara manusia, alam, dan yang ilahi. Namun keseimbangan selalu diuji. Ketika keserakahan muncul, ketika manusia lupa memberi dan hanya ingin mengambil, alam kembali memberi peringatan. Gunung bergetar, laut bergelora. Para tetua mengingatkan bahwa Bali bukan tanah biasa. Ia berdiri karena keselarasan, bukan kekuasaan. Maka adat dijaga, upacara dilakukan. Setiap musim tanam diiringi doa. Setiap pembangunan didahului permohonan izin. Bukan karena takut, melainkan karena menghormati. Legenda ini diwariskan turun-temurun untuk menjelaskan mengapa Bali berbeda. Mengapa alamnya terasa hidup. Mengapa budaya dan ritualnya menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Pulau ini dipercaya bukan sekadar tempat tinggal, tetapi titipan. Bali berdiri karena manusia memilih menahan diri. Bali bertahan karena manusia belajar memberi. Dan selama keseimbangan itu dijaga, Pulau Bali akan tetap ada tenang di antara laut dan langit. Sebagai pengingat bahwa tanah yang dihormati akan melindungi penghuninya. Demikianlah kisah legenda asal-usul Pulau Bali. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita legenda berikutnya.